Pemirsa, apa saja kemudian pelanggaran hukum berat yang memang sudah dijanjikan oleh Jokowi untuk diselesaikan pemirsa dalam masa kepemimpinannya? Yang kami catat ada begitu banyak kasus-kasus yang dijanjikan, diantaranya adalah kasus 6566, penembakan misterius 8285, peristiwa Talang Sari tahun 89, penghilangan orang secara paksa tahun 97 pemirsa. Ada 13 aktivis yang saat ini memang masih hilang, belum ditahu keberadaannya, yakni adalah Dedi Umar Hamdun, Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail M. Yusuf pemirsa. Sementara itu memang tidak semua aktivis yang belum dikembalikan, tapi memang sudah ada aktivis yang sudah dibebaskan. Tapi ini merupakan aktivis yang masih hilang, Nova Al-Katiri, Petrus Bima Anugrah, Sony, dan juga Suyat. Ini dia aktivis yang masih hilang saat ini pemirsa, Dedi Umar Hamdun, Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail Yusuf hilang pada periode tahun 97, 98, ada juga Petrus Bima Anugrah, Nova Al-Katiri, Sony, Suyat, Uco Monandar Siahaan. Ini merupakan laporan ad hoc pemirsa. Tim ad hoc dari Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Penghilangan Orang Secara Paksa atau PPOSP tahun 97 hingga 98 pemirsa, bahwa ada orang-orang hilang yang memang saat ini sedang dicari keberadaannya dan belum ada jawaban atas hal tersebut pemirsa. Sementara itu bahwa Kontras juga mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah termaktub dalam janji-janji KAM. Kalau kita berbicara mengenai kasus 98, memang setiap kontestasi pemilu untuk kasus 98 ini nama Prabowo memang selalu diungkit dan kerap disangkut pautkan dengan pelanggaran hukum tersebut untuk kasus 98. Dan ini juga termaktub dalam laporan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat penghilangan orang secara paksa. Memang kita ketahui bahwa periode 97-98 Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Nah, itu yang kemudian kita akan lihat ketika kasus pelanggaran HAM itu merupakan janji-janji kampanye yang dikeluarkan oleh Jokowi JK pada saat itu. Sekarang Jokowi sedang berkontestasi untuk Pilpres 2019 pun ditanya kemudian, Bang Adian, ini kan termasuk ke dalam nawacita Pak Jokowi. Tapi Kontras mengkritik bahwa ini belum selesai di 4 tahun kepemimpinannya. Kenapa belum selesai? Kenapa Pak Jokowi belum menyelesaikan? Ada Kamisan yang sudah datang, ada asosiasi dari penegakan HAM yang kemudian sudah datang minta diselesaikan. Kok belum selesai? Bulan Juni lalu, Presiden sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk membuka kembali seluruh kasus pelanggaran HAM. Itu setelah bertemu dengan perwakilan dari aksi Kamisan. Lalu bulan Juli 2018 kemarin juga Presiden sudah bertemu langsung dengan ibu-ibu korban Trisakti dan Semanggi, dan sudah pembicaraan tersendiri di situ yang menurut kita positif sifatnya untuk mengungkapkan siapa pelaku pelanggaran HAM. Tapi memang kita harus sadari, misalnya di Argentina pengungkapan kasus pelanggaran HAM itu sampai 27 atau 28 tahun baru selesai. Di Filipina dari tahun 86, kalau tidak salah hampir 30 tahun baru selesai. Di Bangladesh itu 24 tahun. Jadi memang selama kekuatan-kekuatan lama yang menjadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM ini masih punya power secara politik, itu agak sulit dilakukan. Tapi bagaimanapun juga, ya kita harus terus berusaha dan mencoba. Artinya bahwa peluang itu harus tetap kita jaga untuk tetap ada. Penyelesaian itu harus terus kita perjuangkan, seberapapun sulitnya. Tapi kalau misalnya memang lama berbaca di negara Amerika Latin, tapi kenapa harus dijanjikan? Kalau janjikan harus ditepati dong ya? Janji ditepati. Dia sudah perintahkan bulan Juni lalu. Dia sudah bicara dengan ibu korban bulan Juli lalu. Tapi bahwa prosesnya tidak sederhana itu ya. Ini kan sudah berapa presiden tidak mampu menyelesaikan itu. Tapi baru satu yang berjanji untuk mengungkapkan itu. Bahwa kemudian prosesnya masih berjalan, ini bukan pekerjaan gampang. Kita tahu bahwa kekuatan lama yang menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sampai sekarang masih full power politiknya. Kekuatan lama ini maksudnya apa Bang Adian? Ya, saat peristiwa itu terjadi kan sudah banyak yang diduga melakukan kesalahan. Komnas HAM sudah melakukan sekian banyak rekomendasi. Pemanggilan-pemanggilan dilakukan, mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM tidak pernah datang dalam proses penyidikan itu. Gitu. Artinya bahwa salah satu nama yang disebut memang Prabowo. Baik, Bang Ferdinand menjawab, ada disebut nama Pak Prabowo oleh Bang Ferdinand. Ya, saya pikir memang bahwa
masalah HAM ini kan menjadi isu musiman yang berbuah ketika Pak Prabowo itu mau tampil di ajang politik nasional ya. Karena 2014 juga Pak Jokowi membicarakan ini tentang HAM, tapi saya tidak melihat bahwa Pak Jokowi itu punya rencana matang bagaimana menyelesaikan ini. Kalau bicara tentang pelanggaran HAM masa lalu, ada tewasnya Munir, ada tewasnya Teis, ada Talang Sari, segala macam. Kembali justru kalau Pak Jokowi mengusut ini akan menampar dirinya sendiri, karena orang-orang yang diduga semua ada pada saat peristiwa itu kan semua sekarang ada di kubu Pak Jokowi. Nah sekarang kenapa hanya berbicara 9798? Karena memang pada saat itu ada Pak Prabowo di sana. Atas Dewan Kehormatan Militer pun Pak Perwira waktu itu memang memberhentikan Pak Prabowo ya, karena pengakuan dari 11 tim mawar memang diperintahkan mengamankan sidang umum sehingga mengambil beberapa orang untuk kemudian diamankan. Nah kalau masih ada yang hilang pada saat pemeriksaan sidang 11 tim mawar yang diperintahkan kan mengatakan semua yang mereka amankan dilepas kembali hidup. Ada Andi Arief, ada Desmond, ada Haryanto Taslam, ada Pius, ada yang lain-lain, semua kembali hidup. Nah yang tidak ditemukan ini sekarang belum jelas siapa pelakunya. Jadi jangan kan komando Pak Prabowo yang belum tentu, karena 11 orang tim mawar mengaku tidak ada mengambil yang hilang ini. Jadi kita masih menyelidikinya. Kalau mau Pak Jokowi buka penyelidikan semuanya, kita akan mendukung penuh ya, karena memang ini perlu diselesaikan supaya tidak sekedar janji-janji semata. Ya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana almarhum Munir, bagaimana Tesio Aluwai di Papua terjadi pada saat pemerintahan dari PD Perjuangan, ada Bu Mega waktu itu. Nah makanya saya bilang kalau Pak Jokowi serius mau membuka semua peristiwa pelanggaran HAM ini, ya maka sama saja akan menampar dirinya, sehingga bermain-main isu tentang HAM ini memang ya ada enak tidak enaknya bagi kubu Pak Jokowi. Kalau bicara 9798 kan digorengnya 9798 penculikan. Peristiwa pelanggaran HAM tidak hanya itu saja. Mari kita bicara terbuka semua. Jadi kalau kita sangat mendukung penuntasan kasus HAM ini. Ya banyak sih kasus pelanggaran hukum belum diselesaikan, ada Wasior Wamena tapi disebutkan juga, kemudian ada kasus Munir. Bang Adian. Ya, memang banyak. Yang bilang sedikit siapa? Kenapa tidak diselesaikan? Masalahnya di mana sih? Karena mereka masih kuat. Para pelaku itu masih kuat. Misalnya salah satu pelaku yang kemudian ditangkap belakangan dalam kasus Munir setelah Polikarpus. Ada bukti-bukti kuat, dia tertangkap, ditangkap, diperiksa, dan kemudian 2008 dia menjadi sekjen Partai Gerindra. Artinya bahwa memang banyak dan mereka masih kuat, bahwa kekuatan lama para pelaku ini masih bercokol secara politik di mana-mana, di seluruh tempat, harus kita akui. Di berbagai lembaga harus kita akui. Begitu. Artinya bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Tapi menurut saya upaya-upaya itu sudah dilakukan paling tidak oleh Jokowi. Contohnya misalnya begini, dalam konteks penyelesaian konflik agraria, mungkin penyelesaian konflik masa lalu belum mampu dituntaskan secara baik, tapi pencegahan sudah dilakukan. Salah satunya dan apa? Sertifikasi. 9 juta sertifikat, itu kan upaya pencegahan. Penyelesaian konflik lama belum mampu bisa lakukan dengan baik dan sempurna, tapi pencegahan sudah harus dibuat. Begitu juga dalam pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau kita belum mampu menuntaskan yang lama secara sempurna, misalnya dalam proses penyidikan sampai vonis, walaupun untuk kasus Munir sudah ada Polikarpus salah satu yang ditangkap, tetap saja upaya pencegahan yang maksimal sudah dilakukan. Kita sadar betul bahwa mengungkapkan pelanggaran HAM ini akan sangat sulit ketika para pelaku masih berkuasa, masih memiliki power politik yang luar biasa besar. Tapi kan ini akan menjadi kerikil tidak sih Bang Adian untuk Pak Jokowi ketika saat ini mau mengkampanye, dia mau jawab apa yang kemarin sebelum selesai, itu janji. Nah ini masih dijanjikan lagi nggak di 2019? Kalau menurut saya, rakyat melihat upaya. Gitu loh. Rakyat melihat upaya bahwa upaya Presiden untuk mengungkapkan pelanggaran HAM itu dia lakukan. Dia terima korban pelanggaran HAM di dalam istana. Dia datangi ke Kemayoran. Upaya itu dia lakukan, dia perbuat dan sebagainya. Bahwa kemudian belum selesai, iya. Kenapa? Memang masih kuat powernya. Lawan-lawan kita yang melakukan pelanggaran HAM ini masih kuat powernya. Tidak bisa kita pungkiri. Itu loh. Bahkan Komnas HAM sudah sekian lama mengeluarkan rekomendasi tertulis, misalnya bahwa Prabowo itu menjadi saksi pelaku. Dia pelaku yang menjadi saksi juga dalam kasus penghilangan paksa dan sekian banyak yang lain misalnya. Tapi sampai sekarang tidak bisa ditindaklanjuti. Bahkan salah satu komisioner Komnas HAM-nya juga menjadi juru bicaranya Prabowo sekarang. Itu kan memang rumit gitu loh. Tapi bahwa secara kenegaraan sudah clear dikatakan Prabowo adalah saksi pelaku pelanggaran HAM. Bang Adian,
Bang Ferdinand. Ya, saya menarik pengakuan dari Bang Adian ini yang menyatakan bahwa orang-orang ini semua yang diduga pelaku ini kuat dan masih bercokol. Artinya bagi saya bahwa Bang Adian ini mengakui bahwa ternyata Pak Presiden Jokowi itu tidak mampu melawan sebuah kekuatan-kekuatan yang tadi disampaikan oleh Bang Adian. Kalau bagi saya, kalau saya sebagai seorang presiden, tentu saya adalah orang terkuat yang tidak akan tunduk kepada tekanan-tekanan seperti itu. Langsung kita jawab ya. Oh, Bang Adian ditantang nih, berarti nggak bisa gitu. Ada kekuatan lain yang mungkin lebih kuat dari seorang presiden. Bagaimana menjawabnya? Kalau dibilang tidak bisa, pertarungannya belum selesai ya. Upayanya belum selesai. Kata tidak bisa itu kan kesimpulan toh, kesimpulan akhir. Kalau menurut saya perjuangan masih terus berjalan. Dan tidak boleh ada kata berhenti, kata lelah, kata menyerah untuk menyelesaikan itu. Saya percaya pasti selesai. Dan saya percaya Jokowi akan mampu menyelesaikan itu. Sangat percaya. Kenapa? Niatnya sudah dibuktikan kok. Sulit loh misalnya kemudian seorang presiden bertemu dengan korban pelanggaran HAM, berbicara mengundangnya ke istana. Itu sebuah itikat loh, tidak bisa kita pungkiri. Bahwa kemudian kekuatan politik itu masih berkuasa dan kekuatan politik membangun partai dan sebagainya. Iya memang. Dan memang salah satu kekalahan kita ke aktivis 98 adalah tidak mampu melakukan cleansing regime tahun 98. Ini Sabtu Kelabu atau 27 Juli juga belum selesai, Talang Sari juga belum selesai. Bukan hanya perkara 98, ini juga PR Pak Jokowi. Ini bagaimana Bang Adian melihatnya? Bukan tidak diketahui. Hasil penyidikan sudah clear semuanya. Tinggal proses hukum lanjutannya yang belum berjalan dengan baik. Persidangan sampai vonisnya. Tapi penyidikan sudah clear. Saya bacakan misalnya salah satu hasil penyidikan ke dokumen akhir laporan Komnas HAM terkait 27 Juli itu ya. Tanggal 24 Juli 96 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Jaki Anwar Makarim bla 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 bla. Dalam rapat itu Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Namanya sudah ada, tapi upaya lanjutan untuk penyelesaian secara hukum itu yang belum bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut saya dasarnya sudah ada, penyidikan ada, bukti-bukti sudah cukup sehingga menjadi rekomendasi Komnas HAM. Penghilangan paksa, penculikan, kasus 27 Juli dan sebagainya sudah ada. Tinggal upaya hukum akhirnya yang harus dilakukan. Dan saya percaya pasti selesai. Baik. Dijawab Bang Ferdinand. Bagi saya kata pasti ini hanya sebuah retorik ya. Saya sangat meyakini Pak Jokowi tidak akan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini semua dan tidak akan mau menyelesaikannya secara benar. Kenapa? Kalau apalagi kembali ke peristiwa 27 Juli. Ya kita tahu di sana ada Pak Sutioso dulu sebagai Pangdam, ada Pak Wiranto ya sebagai Panglima TNI yang sangat mengetahui bagaimana sekarang Pak Jokowi akan menyelesaikan pelanggaran HAM 27 Juli ketika Menko Polhukamnya pun ada pada saat peristiwa 27 Juli itu terjadi. Bahkan Pak Wiranto dalam sebuah penyelidikan pelanggaran HAM oleh PBB yang diberikan mandat oleh Serious Crime Unit menuliskan Pak Wiranto itu melanggar HAM di Timor Leste. Jadi makanya saya sampaikan bahwa ini hanya retorika belaka yang dimainkan oleh kubu Pak Jokowi berjanji-janji tentang HAM karena menggiring opini publik bahwa pelanggaran HAM ini hanya seolah-olah adalah penculikan aktivis 9798. Padahal banyak sekali rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi yang justru orang-orang dan nama yang disebut tadi ada di pemerintahan ini. Jadi bagaimana mungkin Pak Jokowi akan menyelesaikannya kalau orang-orang yang diduga itu semua berada di lingkaran beliau? Tidak mungkin. Ya. Dua nama tadi disebut, bagaimana Abang melihatnya? Ada Pak Wiranto, Pak Sutioso juga kemudian. Pak Sutioso akan pernah diangkat sebagai kepala BIN oleh Pak Jokowi. Yang pasti bahwa sampai hari ini upaya penyidikan sudah diperintahkan oleh Presiden. Pembuktian untuk beberapa kasus sudah selesai. Bahkan 1 bulan yang lalu Komnas HAM mengantarkan berkas baru juga ke Kejaksaan Agung. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat proses hukum berjalan. Satu hal yang harus kita yakini bahwa kalau kemudian Jokowi saja yang bukan bagian dari pelaku pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan, lebih tidak mungkin diselesaikan kalau presidennya terduga pelanggar HAM itu sendiri. Itu loh, dalam kumpul-kumpul kita dengan teman-teman ketika berbicara tentang pelanggaran HAM, kesimpulan kita hari ini adalah kalau kita tidak bisa membawanya ke penjara, kita harus pastikan dia tidak bisa datang ke istana. Baik, Bang Ferdinand. Jadi inilah, jadi saya sampaikan tadi terlalu banyak retorik oleh rejim ini.
Sementara pelanggaran HAM justru semakin terjadi sekarang. Bagaimana pembubaran ormas secara paksa ya oleh sebuah perpu, kemudian bagaimana persekusi yang dialami oleh beberapa aktivis. Ini kan namanya semua pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, jadi logika sehat saya menyatakan tidak mungkin rezim ini akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ketika mereka pun membiarkan dan bahkan melakukan pelanggaran HAM. Jadi tidak mungkin ya persekusi yang terjadi contohnya kepada Neno Warisman, di situ jelas-jelas terjadi pelanggaran HAM. Ya, itu terjadi. Nah, itu kan terbiarkan dilaksanakan oleh aparat negara. Ya, di mana presidennya Pak Jokowi. Jadi kalau disampaikan niat ini sama dengan janji. Janji-janji memang kadang-kadang ya bukan, saya gimana ngomongnya, tetapi kalau ini hanya sebatas niat dan janji, karena janji periodik ini kan kita 5 tahun masa satu periode, kecuali Pak Jokowi dulu berjanji saya akan selesaikan 2 periode, itu lain cerita, tetapi ini kan periode kita satu periode itu 5 tahun, dan ini kan sudah tahun terakhir memasuki tahun kelima pemerintahan Pak Jokowi. Sampai sekarang menurut saya perintah kepada Jaksa Agung untuk membuka kembali itu hanya sebuah retorika belaka, hanya untuk mengganggu opini publik, image publik terhadap peristiwa 97-98. Tidak lebih dari itu, tidak akan terjadi. Buktinya sampai sekarang Kejaksaan Agung tidak pernah memanggil orang-orang yang kalau memang serius membuka, panggil dong orang-orangnya, panggil periksa. Kalau memang harus dibajukan ke pengadilan, majukan ke pengadilan, kita pasti akan mendukung. Kalau itu sudah ada langkahnya, sudah ada pertemuan antara Kejaksaan Agung dan beberapa aktivis HAM di sebuah daerah di Jawa Barat untuk mencari dan mengumpulkan kembali bukti-bukti. Tapi langkah-langkah penyidikan yang akan terus dilakukan itu kan tidak bisa dibuka ke publik. Tapi bahwa upaya itu berjalan, pasti itu, tidak mungkin tidak. Bagaimanapun juga negara ini harus bertanggung jawab kan terhadap seluruh pelanggaran HAM yang dilakukan. Kalau dikatakan bahwa misalnya pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terkait apa tadi? Neno Warisman yang dipersekusi di Batam. Dan sebagainya, itu debatable ya. Kenapa? Itu upaya pencegahan, versi negara kan seperti itu. Tidak ada kekerasan. Demikian juga ketika Pak Prabowo dulu mengamankan aktivis, itu dalam rangka pencegahan. Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan pada Noni Warisman dan yang lain-lain. Pembubaran organisasi itu ada mekanisme ujinya. Ketika dibubarkan, yang dibubarkan boleh menguji keputusan itu lewat pengadilan, dan akhirnya tidak lagi menjadi keputusan yang lain tapi menjadi keputusan pengadilan bahwa itu sah. Artinya di mana pelanggaran HAM-nya tidak ada di sini, karena yang memutuskan sah tidaknya keputusan itu adalah pengadilan. Ini dua hal yang berbeda menurut saya. Tafsir HAM-nya tidak sama kita berdua nih, itu loh. Nah, kalau contoh yang lain ya, kasus-kasus yang lain, khususnya kasus tanah, terakhir saya bicara pada presiden. Saya tanya langsung pada dia, Pak Presiden, bagaimana dengan kasus-kasus agraria dan sebagainya? Dia bilang, pasti saya selesaikan. Kapan? Kita tunggu waktu yang tepat. Kenapa? Ini persoalan taktik saja. Baik, Bang Adian, Juli itu kalau tidak salah ada acara Kamisan, kemudian ketemulah para korban-korban. Juli ketemu dengan Pak Presiden Jokowi. Katanya oke, bisa didialogkan ke Pak Muldoko yang merupakan kepala staf bidang kepresidenan. Tapi progresnya sampai di mana gitu? Ada nggak kemudian timing tepatnya, tanggal tepatnya? Karena ketika berkas itu kemudian ke kejaksaan dikembalikan lagi dengan alasan tidak lengkapan. Proses hukum untuk pelanggaran HAM yang sudah berlangsung 20 tahun, 22 tahun, 24 tahun itu tidak gampang dalam proses pembuktiannya. Tapi upaya itu dikerjakan atau tidak, kan pertanyaan kita di situ. Kita tidak pengen memutuskan harus selesai bulan Oktober, harus selesai bulan Desember dan sebagainya. Kenapa? Proses pengumpulan bukti, saksi dan sebagainya. Oke, bukti-bukti lain sudah ada, saksinya mana? Itu kan harus dikumpulkan. Nah, itu kan menjadi kendala tersendiri. Tapi upaya itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Buktinya apa? Jaksa Agung dipanggil, Muldoko dipanggil. Pertemuan mereka dengan aktivis-aktivis penggiat HAM sudah dilakukan. Komunikasi dengan Komnas HAM dilakukan untuk meminta kembali bukti-bukti. Bahkan 2-3 bulan lalu Komnas HAM mengirimkan bukti-bukti baru untuk beberapa kasus yang lain. Artinya upaya itu dulu. Kita hargai dulu upaya. Bahwa kemudian upaya ini benturan dengan kekuatan politik lain yang memang masih sangat full power, yang kita tahu belum bergeming sejak tahun 98, ya harus kita akui. Tidak ada benturan itu karena ada orang-orang tokoh-tokoh yang diduga berada dalam internal istana, ada badan internal kubu pemenangan Pak Jokowi. Secara dugaan bisa saja ya, tapi secara proses penyidikan Komnas HAM itu yang menjadi terduga itu untuk kasus penculikan aktivis memang Prabowo. Memang Prabowo terduganya. Itu hasil rekomendasi Komnas HAM itu.
Bukan pernyataan Adian Apitupulu ya, lembaga negara merekomendasikan itu. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa rejim ini sekarang hanya sedang bermain retorika. Makanya selalu menyebut Prabowo 97-98, tapi tidak menyebut bagaimana Munir tewas, bagaimana Tesio Eluai tewas di Papua. Itu kan yang terjadi di masa ketika partai penguasa ini sekarang berkuasa dulu ya. Jadi selalu opini yang dicolek-colek, digenit-genitin adalah 97-98. Jadi ini tidak murni dalam rangka penegakan hukum, apalagi mau menyelesaikan kasus HAM. Faktanya tidak ada kasus HAM lain yang dibicarakan selain 97-98, 97-98 Prabowo tim Mawar. Jadi ini memang hanya konsumsi politik semata. Padahal kami sangat mendukung pemberantasan kasus HAM ini. Mari kita selesaikan semua secara terbuka, mulai dari pelanggaran HAM 65, 77 berapa lagi, 74, 75, sampai peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang terjadi. Kita pasti akan mendukung penyelesaian pelanggaran HAM karena kita memang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi yang penting bagaimana sekarang jangan isu penegakan HAM ini hanya dikeluarkan ketika mau pilpres dan apalagi ketika Pak Prabowo ikut di dalam kontestasi itu. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi hanya semacam retorika. Ini 4 tahun loh pemerintahan ini sudah berjalan, tidak ada progres signifikan, tidak ada progres yang positif yang kita lihat bahwa memang pemerintah ini serius menegakkan masalah isu HAM. Bahkan kita pernah mendengar bagaimana Ibu Suci ya, istrinya almarhum Munir menyayangkan protes keras kepada pemerintahan Jokowi. Baik, begitu Bang Adian. Jadi apa jangan-jangan ini menjadi komoditas dari kampanye-kampanye saja kah? Atau memang benar-benar ingin diselesaikan? Harus diselesaikan. Harus selesai, mau kayak apapun dia, berapa lama pun itu akan kita selesaikan. Paling tidak saya dengan teman-teman dan aktivis 98 yang lain, bagian dari proses itu, harus berusaha keras dan memastikan itu selesai. Bahwa kemudian dia selesai tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan, segala macam, kita sadari bahwa akan sangat berat, bahkan mungkin muncul korban baru seperti misalnya Munir mengungkap beberapa kasus HAM, lalu kemudian dia menjadi korban berikutnya. Kita sadari resiko itu, tapi kita tidak punya alasan sedikit pun untuk berhenti. Dan satu-satunya yang kita percaya sederhana saja logikanya. Jokowi bukan pelaku pelanggar HAM, masih berpeluang dia menyelesaikan pelanggaran HAM dibandingkan pelaku pelanggaran HAM yang berkuasa. Artinya itu menjadi tekad kita bersama, lebih baik Jokowi menjadi presiden 2 periode dibandingkan mereka yang terindikasi pelanggar HAM menjadi presiden. Tapi sebenarnya pelanggaran HAM ini akan selesai di 1 periode pemerintahan Pak Jokowi tidak sih? Sebentar lagi loh. Ini tidak ini sebuah pertarungan dan Jokowi tidak bertarung di ruang kosong loh. Bahwa dia melakukan dia mengambil keputusan ini, pelanggar HAM-nya lakukan ini, dia lakukan ini, ini pertarungan yang memang sangat keras ya. Kita tahu bahwa pelaku pelanggaran HAM ini tidak pernah perorangan. Dia melibatkan sebuah institusi. Hampir dikatakan bahwa institusi yang terlibat dalam proses ini juga institusi yang memang sangat kuat. Yang sebagian belum bisa memisahkan bahwa ini sebagai kejahatan harus dipisahkan dari institusinya. Gitu loh. Bahwa yang diincar bukanlah institusinya tapi pelaku-pelaku di dalamnya. Tapi para pelaku coba menyeret-nyeret ini menjadi seolah-olah bagian yang integral, inherent itu loh. Kalau saya diganggu, ini bergerak, saya diganggu, ini bergerak. Dan memang tidak gampang, makanya di semua negara, Argentina, Bangladesh, Filipina dan sebagainya, butuh 25 tahun, 27 tahun untuk menyelesaikan itu. Tapi kita harus mengambil semangat yang sama dari mereka, bahwa mau selama apapun itu, mau sekuat apapun itu, harus kita bongkar dan harus kita selesaikan. Kalau tidak, negara ini akan menanggung beban sejarahnya terus-menerus. Saya pernah bicara pada Pak Presiden langsung, saya bilang, Pak Presiden, negara harus berdamai dengan rakyatnya. Negara harus menyelesaikan konflik-konflik ini. Dan dia setuju. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan percakapan saya dengan Presiden, tapi saya melihat niat baik, saya melihat peluang, saya melihat itikat yang akan dia lakukan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ada PR belum diselesaikan, tapi kalau misalnya Pak Prabowo sebenarnya ada niatan tidak sih menyelesaikan kasus HAM itu dari Aceh sampai kemudian Merauke ya, kalau misalnya kita katakan? Sebelum ke situ, kata kuncinya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Adian, bahwa pelanggaran HAM ini tidak pernah berdiri sendiri, mandiri atau dilakukan oleh seseorang saja, tetapi cenderung melibatkan institusi. Disitulah makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi ini tidak akan mungkin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Kenapa? Bicara 97-98, di sana ada Pak Wiranto. Ya, tidak mungkin akan diusut, karena pasti akan melibatkan institusi itu zaman dulu. Ada Pak Wiranto sebagai Panglima. Penuntasan kasus HAM Teis maupun Munir tidak mungkin, karena akan melibatkan institusi besar negara. Di situ ada Bu Megawati sebagai presidennya. Jadi
bagi saya tetap seperti tadi, apapun argumen yang dibangun Bang Adian bahwa lebih bagus sekarang Pak Jokowi yang tidak pernah terlibat pelanggaran HAM daripada yang pernah terlibat, dan belum ada satu kesimpulan pun yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Tetapi beliau pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira atas pengambilan beberapa aktivis yang kemudian dilepaskan hidup-hidup. Belum ada keputusan Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Jadi beliau itu jangan diponis sebagai pelanggar HAM. Tetapi kalau disebutkan pernah memerintahkan tim Mawar untuk mengamankan beberapa aktivis dalam rangka pengamanan negara, itu kan adalah tugas yang mereka yakini sebagai prajurit. Jadi bukan untuk menghilangkan orang segala macam, kembali ke orang-orang tadi kawan-kawan aktivis yang belum kembali. Mari kita telusuri. Pasti Pak Prabowo akan mengamankan itu kan apa ya, eufemisme saja menurut saya, penghalusan bahasa saja. Nyulik ya nyulik. Mau kita putar-putar itu mengamankan dan sebagainya, bukan, sebentar. Bahwa substansinya mengambil orang, menyembunyikan orang dengan paksaan, tanpa kerelaan orang yang diambil segala, ya memang itu penculikan. Bahwa kemudian ada yang meninggal dan tidak kembali, itu retorika gitu loh. Ada yang kemudian kembali, itu retorika sekarang saja. Tapi gini, apakah orang akan menafsirkan ini komoditas politik atau tidak? Saya dengan teman-teman setiap tahun selalu melakukan peringatan-peringatan terhadap ini. Kita punya agenda peringatan setiap tahun untuk menjaga agar sejarah tidak dilupakan, kasus-kasus ini tidak dilupakan.